ku resam sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih. Ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa. Tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu. Kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Kamar ini sudah terkunci, Ustaz. Hanya aja kita berdua dalam sini. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan kita lakukan. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kau benar-benar sinting, Aprilia. Betul. Kalau aku tidak sinting, buat apa papi aku mengirim aku ke pesantren ini? Aku ini memang sinting, Pak Ustadz. Dan tugas Pak Ustadz itu membuat aku menjadi tidak sinting. Berikan kunci itu. Kalau ketahuan banyak orang, tidak baik nanti. Tidak baik buat Pak Ustadz, kan? Tapi buat aku kan baik-baik aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aprilia, kau jangan memaksaku berbuat kasar kepadamu. Baik-baik. Kalau Pak Ustadz mau mengambil kunci ini, silakan ambil di sini. Assalamualaikum. Berikan kunci itu, Aprilia. Berikan kunci itu cepat, Aprilia. Kamu keterlaluan, Aprilia. Tidak pantas kamu memperlakukan aku seperti ini. Ini bisa menjadi fitnah kepadaku. Mas Azam? Ini salah Ustadz Nazam sendiri. Siapa suruh teriak-teriak kayak begitu? Sekarang Ustazana bisa mendengar kita, kan? Tolong buka pintunya, Mas. Mas sama siapa di dalam, Mas? Kuncinya ada di Ustadz Azam, Ustazah. Bohong, Ana. Kuncinya ada di dia. Dia siapa? Aprilia. Aprilia. Astagfirullah, Ustaz. Cepat berikan kunci itu. Saya mau keluar dari ruangan ini. Bohong, Ana. Ustazah, tolong aku, Ustazah. Astagfirullah. Ustazah, tolong aku, Astagfirullah. Sakit. Astagfirullahaladzim. Ustazah, tolong aku, Ustazah. Pergi kau, setan. Pergi kau cepat, Aprilia. Ustaz Azam, biarkan saya keluar dari kamar ini.
juga bisa sweater itu ada di tangan Mas Azam, Mas? Begini, Ana. Tadi itu Ustadz Azam. Ustadz Azam berusaha untuk membuka semua pakaian saya. Dan alhamdulillah Ustazah segera datang. Kalau tidak mungkin sekarang Ustadz Azam sudah melucuti semua pakaian saya. Dia bohong. Percaya kepada aku, Ana. Tidak mungkin aku berbuat serendah itu. Anak ini sudah berada di dalam kamar ketika aku datang. Mohon ya, Ana. Astagfirullahaladzim. Tidak, Ustazah. Mana mungkin saya berani masuk kamar ini tanpa permintaan Ustadz Azam. Dan sekarang saya menyesal karena saya mengikuti permintaan dia. Fitnah! Sudah, Mas Azam. Kejadian ini sungguh mungkar, Mas. Busuk. Maafkan saya, Ustazah. Tapi ini semua karena saya dipaksa oleh Ustadz Azam. Dia berbohong, Ana. Tega kamu, Mas. Astagfirullah, Ana. Ana! Ada apa ya? Ustazah Ana berlari seperti itu. Entahlah. Mungkin Ana tunggu. Bang Azam, lapor Bang. Aprilnya belum. Ana, tunggu dulu, Ana. Demi Allah, aku tidak melakukan apa-apa dengan Aprilia. Apapun alasannya Mas telah berdua dengan Aprilia di kamar. Dan sweater itu ada di tangan Mas Azam. Perbuatan itu tidak termaafkan, Mas. Tidak termaafkan. Ana, Ana, Ana. Hafiz, Arif. Tolong carikan motor untuk saya. Saya ingin mengejar Ana. Tidak ada Bang, sedang dipakai keluar. Saya minta tolong kepada kalian berdua. Pertolongan apa Bang? Yang pertama, agar kejadian yang kalian lihat tadi menjadi rahasia kalian berdua. Jangan sampai diceritakan kepada orang-orang di luar pesantren maupun di dalam pesantren. Baik Bang, saya akan rahasiakan kepada siapapun. Saya juga tidak akan mencampuri urusan orang lain. Saya akan menganggap kejadian tadi tidak ada dan hanya dalam mimpi saya saja, Ustaz. Ya, memang saya ada masalah dengan istri saya. Tapi insya Allah, saya dan Nana akan menyelesaikannya dengan baik dan secepat mungkin. Ya Bang. Baik, Ustaz. Yang kedua, saya juga minta tolong kepada kalian berdua. Tapi nampaknya ini agak berat. Emang seberat apa gitu Bang? Ada seorang perempuan di dalam kamar saya. Astagfirullah. Perempuan Bang? Lah, kok bisa ada perempuan di sana, Ustaz? Saya juga tidak tahu mengapa dia ada di sana. Tetapi yang jelas, nampaknya dia akan mengganggu saya. Siapa perempuan itu Bang? Aprilia. Innalillah. Aprilia? Aprilia ada di kamar Bang Azam. Lantas harus kami amankan anak itu Bang. Coba bawa Aprilia ke ruangan mana saja di pesantren ini. Amankan dia untuk sementara waktu. Saya takut dia akan mengganggu santri-santri lainnya. Waduh, tapi bagaimana cara kita membawanya, Ustaz? Caranya terserah kalian berdua. Yang penting, kalian harus tetap jaga syariat. Coba minta tolong Erna, pembina asrama putri. Bang Azam, Aprilia tidak ada di dalam kamar. Tadi Erna yang memeriksa ke dalam rumah. Iya, sudah kami cari di seluruh ruangan di rumah Ustadz. Tapi Aprilia tidak juga kami temukan. Cari sampai ketemu. Mungkin dia di belakang, dekat gudang. Baik Ustadz. Baik Bang.
Aku tidak salah apa-apa. Dok. Tinggalkan saja dia. Kalian mau kemana? Cepat ikat pintunya pakai tali. Sebenarnya apa yang terjadi sama Aprilia tadi? Dia sedang sakau. Tidak. Loh, Dia tidak sakau. kalau begitu kenapa dia mesti ditangkap dan dimasukkan ke dalam gudang pesantren? Lah, kamu sendiri kenapa menangkap Aprilia? Ya karena aku kan diperintah sama kalian. Katanya perintah langsung dari Ustadz Azam. Aku ya samina wa atona saja toh. Tapi kalau boleh tahu, alasan sebenarnya itu apa? Ya, sebenarnya sih ada sedikit masalah. Masalah apa? Tidak boleh tahu, sementara ini masih dirahasiakan. Takutnya membuka aib seseorang. Ya sudah kalau begitu, aku pamit saja dulu. Ada yang mesti aku kerjakan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Ves? Aprilia sudah ditemukan? Beres, Bang. Semua tugas yang Abang berikan sudah kami laksanakan. Sekarang Aprilia sudah kami tahan di gudang pesantren. Kalian tidak menyakitinya, kan? Oh, tidaklah, Bang. Disentuhnya pun tidak. Erna semua yang membereskan. Untung yang digoda Aprilia tadi Abang. Aduh, coba kalau saya, gemeterlah kaki bumbu, Bang. Hus, istighfar, Ves. Jangan main-main kamu dengan fitnah. Ampun, Bang. Ampun. Ampun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, motornya sudah siap Ustaz. Oh iya, terima kasih. Apa benar Mas Azam melakukan hal seperti itu, Mbak? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, nah. Saya tidak mungkin berbohong. Mbak melihat sendiri Mas Azam masuk ke dalam kamar. Kalau masuknya saya tidak lihat. Tapi yang jelas mereka berdua ada di dalam kamar, nah. Maaf Mbak, apakah Mbak Ana melihat Mas Azam dan Aprilia melakukan sesuatu? Tapi sweater Aprilia ada di tangan Mas Azam. Saya tidak bisa menerima kejadian itu, nah. Saya tidak bisa memaafkan Mas Azam. Begini Mbak, sebaiknya sekarang Mbak Ana kembali dulu ke pesantren. Kita bicarakan hal ini dengan Mas Azam dengan pikiran yang jernih. Kembali ke pesantren, nah. Tidak, nah. Saya tidak mau. Saya tidak mau melihat Mas Azam lagi, nah. Dia telah berkhianat. Lebih baik Mas Azam yang pergi dari pesantren. Husna tidak bermaksud membela Mas Azam, tapi persoalan ini harus diselesaikan dengan baik, dengan kepala dingin. Seandainya Mas Azam harus pergi dari pesantren, kan harus jelas kepergiannya seperti apa. Apakah untuk sementara atau untuk selamanya? Terserah, pokoknya saya tidak mau lagi melihat Mas Azam, nah. Ingat Mbak, kita ini bukan anak-anak lagi. Kita adalah guru dan panutan di pesantren. Jangan sampai para santri melihat sesuatu yang tidak elok pada diri kita. Mereka akan lari. Kasihan Pak Kiai Lutfi dan Bu Nyai yang sudah membina pesantren ini puluhan tahun lamanya. Astagfirullahaladzim. Abah, Umi. Apa salah Ana? Sampai Mas Azam tega mengkhianati Ana. Maaf Mbak, seharusnya sekarang Mbak Ana itu berhusnuzon dulu terhadap Mas Azam sampai perkara benar-benar jelas. Dan menurut Husna, sebaiknya Pak Kiai Lutfi dan Bu Nyai jangan diberitahu dulu tentang hal ini. Maafkan saya, Nah. Saya memahami Mas Azam itu kakak kandungmu. Tapi hati saya begitu tersayat melihat kejadian tadi, Nah. Semua ini adalah cobaan bagi kita. Entah siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekarang bagaimana Mbak? Jadi kita ke pesantren? Assalamualaikum, Husna. Lia. Husna. Husna. Mana perginya mereka? Husna, Husna. Tidak nyambung. Sebentar ya Mbak, Husna ambil tas dulu.
Ayo, Ana, angkat Ana. Tidak. Astagfirullah, dimatikan. Ana benar-benar marah kepadaku. Ayo Mbak, kedengeran tadi ada bunyi handphone, bukan dari Mas Azam. Enggak kok, salah sambung. Assalamualaikum, Lia. Waalaikumsalam Mas Azam. Di mana posisimu sekarang? Di kafe Mas, seperti biasa. Ada Husna atau Ana di sana? Tidak ada Mas. Ada apa Mas? Kok ada suaranya seperti cemas? Tidak ada apa-apa. Ya sudah ya, Mas mau ke tempat lain dulu. Tidak ke kafe saja Mas. Tunggu saja di sini. Motornya Mbak Husna tadi Lia bawa. Insya Allah Mbak Husna akan ke sini. Nanti saja ya, saya kesananya. Kalau begitu, coba ke studio Mbak Husna saja Mas. Oh iya, benar juga. Mungkin di sana. Terima kasih ya, Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa ya? Tidak biasa-biasanya Mas Azam panik seperti itu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Sebentar. Bapak ini kakaknya Bu Husna ya? Iya, benar, Pak. Husnanya ada, Pak? Ada tadi. Tapi sekarang sudah pergi sama temennya pakai mobil sedan. Sudah lama perginya, Pak? Ya, sekitar 10 menit lah. Kemana perginya Husna dan Ana? Apa ke kafe bakso cinta? Atau ke pesantren? Apa mungkin Ana ke pesantren? Ya sudah, Pak. Kalau begitu, saya pergi dulu. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Kami mahasiswa dari panitia seminar ketahanan rumah tangga, Ustadz. Ada apa ya? Maaf, Ustadz lupa ya? Siang ini kan Ustadz Azam mengisi seminar. Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar lupa, mohon maaf. Nah, kami sekarang sudah di pesantren, Ustadz. Mau menjemput Ustadz. Begini saja, Dek. Kalian balik lagi ke kampus, kita ketemu di kampus. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Apa faktor utama yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian di Indonesia ini? Terutama di kalangan selebriti. Rasa-rasanya hampir setiap hari ada saja kasus perceraian terjadi. Mohon penjelasan Ustadz agar kita yang mau menikah dapat terhindar dari hal itu. Silakan Ustadz untuk dijawab. Maaf Ustadz, silakan dijawab pertanyaannya. Maaf, tadi pertanyaannya apa ya? Intinya, kenapa banyak terjadi perceraian di Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Terjadinya banyaknya perceraian akhir-akhir ini disebabkan oleh Selingkuh! Bagaimana keadaannya Aprilia ya, Pri? Dia sudah berubah apa belum ya? Mami ini gimana sih, Mi? Baru kemarin kita titipkan Aprilia.
Oh, sekarang udah mau ditengok. Mi, merubah orang jadi baik itu tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan. Ya namanya juga berharap, Pi. Boleh kan kalau seorang ibu berharap anaknya menjadi lebih baik? Tidak hanya boleh, ya harus. Pi, kita harus janji ya. Kalau Aprilia sudah berubah ke jalan yang baik, kita harus memperhatikan dia. Kita nggak boleh melantarkan dia dengan alasan sibuk. Janji ya, Pi? Ya janji. Hafiz! Arif! Buka pintunya! Saya laporkan kalian ke bapak saya ya, biar dibawa ke polisi! Buka! Kurang ajar! Ustazah Ana? Pak Ustaz? Astagfirullah, Aprilia. Mbak Husna, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Aku tidak bersalah. Apa buktinya kamu tidak bersalah, Aprilia? Ustadz Azamai memanggil saya untuk masuk ke kamarnya. Dan dia meminta saya untuk membuka baju. Saya menolak, tapi dia berhasil membuka sweater saya. Untung saja Ustazah Ana segera masuk ke kamar itu. Ustazah Ana sendiri juga melihat kok. Ustadz Azam saat itu sedang memegang sweater saya. Itu kan Ustazah? Setahu saya, Ustadz Azam adalah seorang laki-laki yang selalu menjaga martabat perempuan. Nggak mungkin dia berbuat seperti itu. Saya juga berpikir demikian, Mbak Husna. Tetapi siang itu tingkah laku Ustadz Azam sangat aneh sekali. Ya mungkin itu adalah sifat asli dia yang selama ini disembunyikan. Emang lelaki itu sama saja. Tidak ustadz, tidak bajingan. Semua selalu tertarik melihat rumput tetangga yang lebih hijau dan lebih subur. Apa maksudmu, Aprilia? Ya mungkin Ustadz Azam itu sudah jenuh dan tidak puas dengan Ustazah Ana. Jaga bicaramu, jangan sembarangan ngomong. Kamu sangat tidak beradab, Aprilia. Kekerasan. Anak ini sangat keterlaluan, Mbak. Ustazah Ana, saya ini berkata jujur. Ustadz Azam itu merayu saya karena ia ingin mempunyai keturunan. Apa? Keturunan? Aprilia, sekali lagi saya minta kamu jangan sembarangan ngomong ya. Kamu jangan mengenai cita fitnah ya, saya tampar buta rasa kamu. Fitnah? Mbak Ustadz hanya sendiri saja dengan Ustazah Ana. Ustadz Azam itu tidak bisa mengharapkan keturunan lagi dari Ustazah Ana. Karena Ustazah Ana itu mandul dan terkena penyakit endometriosis. Apa? Endometriosis? Dari mana kamu tahu itu? Lancang kamu bicara, Aprilia. Azam tegas sekali, Mas. Kata Ustadz Azam yang penting saya hamil dulu. Kalau memang sudah terbukti hamil, maka Ustadz Azam akan menikahi saya sebagai istri kedua. Dan kalau memang Ustazah Ana menolak untuk dimadu, maka Ustazah Ana akan diceraikan oleh Ustadz Azam. Tapi saya menolak, Mbak Husna. Saya tidak mau menjadi perusak rumah tangga orang. Diam kamu, Aprilia, jangan bicara lagi. Saya memang belum bisa memberikan Mas Azam seorang anak, Husna. Tapi selama ini saya telah mengabdikan diri dengan sepenuh hati untuk Mas Azam. Tidak sepantasnya Mas Azam melakukan itu kepada saya. Mbak Ana, sungguh Husna tidak mengerti hal yang terakhir soal keturunan. Sebenarnya apa yang terjadi sih, Mbak? Beberapa hari yang lalu saya dan Mas Azam memerintahkan diri ke dokter, nah. Untuk mengetahui mengapa sampai saat ini kami juga tidak memiliki seorang anak. Dokter mengatakan saya terkena endometriosis. Dan akibat penyakit itu saya tidak bisa memiliki keturunan, Husna. Tapi bagaimana Aprilia tahu tentang hal itu? Dari mana dia mendapatkan informasi itu, Mbak? Siapa lagi kalau tidak dari Mas Azam, Husna? Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini. Bahkan kamu tidak juga kami beritahu. Abah dan Umi pun tidak kami kabari, Husna. Apakah mungkin ada orang lain yang membocorkan hal ini kepada Aprilia? Tidak mungkin, Husna.
Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini. Atau mungkin Aprilia hanya mengarang-arang cerita yang kebetulan sama dengan kejadian dialami oleh Mbak Ana. Tidak mungkin Aprilia dapat mengarang cerita setepat itu. Rasanya tidak masuk akal kalau Aprilia mengarang-arang cerita, nah. Bertahun-tahun Husna hidup bersama Mas Azam. Rasanya sama sekali tidak ada tanda-tanda dia menunjukkan sebagai seorang laki-laki yang buruk. Jujur Mbak Ana, Husna sama sekali tidak percaya Mas Azam melakukan hal seburuk itu. Kamu pikir Mas Azam adalah malaikat yang tidak pernah berbuat salah? Kamu pikir Mas Azam adalah orang suci yang seolah-olah setan pun tidak bisa menggodanya begitu, nah? Ya sudah, kita tunggu saja Mas Azam pulang. Nanti akan kita lihat apa yang akan terjadi. Maafkan Husna, Mbak Ana. Husna akan sangat malu sadar apa yang dikatakan Aprilia itu benar. Namun Husna tidak mau berandai-andai. Masih banyak hal yang tidak jelas dalam kejadian ini, Mbak. Lebih baik saya menjadi janda yang kedua kali daripada harus dihianati oleh Mas Azam. Astagfirullah, Mbak Ana. Sabar. Jangan mengatakan hal seperti itu. Kalau apa yang dikatakan Aprilia itu benar, Husna, maka Mas Azam lebih buruk daripada Mas Furqan. Es kelapanya 2, Bu. Baik, Pak Haji. Waduh, celoko. Saya yang ngajak minum. Ada apa, Pak Haji? Dompet saya ketinggalan, Mo. Loh, ketinggalan di bengkel atau di rumah? Sepertinya di rumah, Mo. Oh, ya sudah, enggak apa-apa kok. Biar nanti es kelapa mudanya saya yang bayar. Alhamdulillah. Terima kasih. Insya Allah kamu tidak akan rugi memuliakan ulama seperti saya. Iya. Mo, kamu masih berhubungan dengan pesantren Darul Quran, Mo? Ya masih toh, Pak Haji. Insapnya saya kan dari pesantren itu. Kalau saya jauh dari pesantren, bisa-bisa saya kecebur ke kolam miras lagi. Ya nggak begitu, Mo. Mo, kesadaran itu, Mo, datangnya dari Allah. Jadi tanpa berhubungan dengan pesantren Darul Quran pun, kalau Allah berniat memberikan hidayah kepada seseorang, maka hidayah itu akan turun dengan sendirinya. Begitu, Mo. Benar, Pak Haji. Pesantren itu cuma wasilah. Jadi saya tidak mau jauh-jauh dari wasilah itu. Lingkungan itu harganya mahal loh, Pak Haji. Begitu ya. Ya. Mo, saya pesan tahu campurnya 1 ya. Oh ya, pesan aja. Boleh kok. Ternyata selain daripada haus, saya juga lapar, Mo. Terima kasih ya, Mo ya. Ya. Insya Allah, Allah akan memberikan pahala yang besar buat kamu. Amin. Memuliakan ulama seperti saya ini, Mo, pahalanya besar. Amin. Bu, tahu campurnya 1, dimakan di sini, ya. Baik, Pak Haji. Mo, apa kamu tidak curiga sama kegiatan di pesantren Darul Quran? Curiga? Uang pesantren itu kan mengajarkan Quran dan hadis. Kenapa harus curiga? Bagaimana toh? Aku tahu, Mo. Tapi Ustadz Azam itu tidak hanya mengajarkan Al-Quran dan hadis, tapi ilmu-ilmu lain yang tidak berhubungan dengan agama. Maksud Pak Haji, ilmu-ilmu keterampilan. Memangnya kenapa? Ilmu-ilmu keterampilan itu kan justru bisa menopang kehidupan dalam mengamalkan agama. Buktinya, kalau saya tidak bisa nyupir truk, saya tidak bisa beli motor. Iya, tapi keahlian santri dalam agama itu akan berkurang. Berkurang? Malah lebih, Pak Haji. Mungkin Pak Haji Samingan belum tahu. Beberapa pekan belakangan ini kami mempelajari kitab baru, Tafsir Ayatul Ahkam, yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sobuni. Bukan kitab Al-Hikam saja. Jadi banyak kan pelajaran agama yang diajarkan. Bukan itu saja, Pak Haji. Baru-baru ini pesantren menangani kasus gadis pecandu narkoba. Apa? Pecandu narkoba?
bagaimana mungkin? Ustadz Azam itu kan bukan dokter. Bagaimana dia menangani pecandu narkoba? Loh, kan ada Mbah Husna. Dia kan ahli ilmu jiwa. Jadi dia tahu teknik-teknik cara menangani pecandu narkoba. Saya tidak pernah bisa membayangkan. Di pesantren berkeliaran para pecandu narkoba. Mengerikan. Apalagi ini seorang gadis. Benar, dia gadis pecandu narkoba. Iya. Nah, coba kamu bayangkan. Gadis pecandu narkoba di pesantren. Mengerikan, Mo. Ustadz Azam itu kan masih muda, Mo. Ganteng lagi. Saya nggak habis pikir. Mau dibawa kemana pesantren Haji Lutfi oleh menantunya? Pak Haji, jangan samakan Ustadz Azam itu dengan lelaki hidung belang. Dia itu seorang ustadz jebolan Al-Azhar, Kairo. Ini yang kamu nggak ngerti, Mo. Zaman sekarang ini, Mo, tindakan amoral itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Apalagi terhadap perempuan. Mo, kamu baca, Mo, di koran, di televisi. Tindakan itu dilakukan oleh jaksa, polisi, pengusaha, anggota DPR, dan ada juga, Mo, oknum guru ngaji. Ini tahu campurnya. Ya. Saya permisi dulu, Pak Haji, karena masih banyak keperluan. Es kelapa mudanya sudah saya bayar, tinggal tahu campurnya yang belum dibayar, Pak Haji bayar sendiri. Mo. Saya kan udah bilang dia punya uang. Ngutang saja, sudah biasa kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz Azam. Dari mana, Kang Maimo? Itu dari minum es kelapa muda sama Haji Samingan. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Mari, Kang Maimo. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Busro. Waalaikumsalam. Dia habis kan? Betul, Pak Busro. Pak Busro mau kemana? Mau kemana lagi kalau bukan nengok anak kami Aprilia? Oh iya, tapi kenapa deh, Hafiz? Aprilia kabur dari pesantren? Tidak, Bu. Aprilia tidak kabur. Aprilia ada di pesantren. Alhamdulillah. Pi, betul kan dugaan Mami? Aprilia betah tinggal di pesantren. Boleh kami bertemu? Soalnya walaupun baru berpisah beberapa hari, tapi kami rindu sekali sama dia. Begini saja, Pak Busro. Pak Busro tunggu di kantor. Saya akan cek dulu apakah Ustaz Azam ada di rumahnya. Baik, kami tunggu. Mbak Husna. Ada apa, Fes? Gawat, Mbak. Gawat kenapa? Ayah Aprilia datang ingin menjenguk. Astagfirullah. Ustadz Azam belum kembali ke pesantren, Hafiz? Belum, Mbak. Kalau begitu, ayahnya Aprilia suruh tunggu di kantor. Saya akan bicara dengan Mbak Ana. Mbak Ana, Pak Busro dan istrinya datang, Mbak. Kebetulan. Suruh pulang saja anak itu. Mumpung orang tuanya ada di sini. Mbak Ana, dipikir dulu masalah dan mudaratnya pandangan itu. Ingat, Mbak, yang begitu bersemangat untuk menerima Aprilia di pesantren ini adalah Mbak Ana. Sekarang Mbak Ana mau memulangkannya begitu saja. Saya menerima Aprilia di pesantren ini untuk disembuhkan kebiasaannya menggunakan narkoba. Bukan untuk menghancurkan rumah tangga saya. Apakah rumah tangga Mbak Ana sudah hancur? Belum, Mbak. Masalah yang dihadapi Mbak Ana juga belum jelas ujung pangkalnya. Bahkan Mbak Ana sendiri pun belum membincangkannya secara dingin dengan Mas Azam. Kamu selalu membela Mas Azam. Demi Allah, enggak, Mbak Ana. Saya membela pesantren ini. Pesantren Darul Quran, bukan membela siapa-siapa. Kalau kamu benar-benar ingin membela kehormatan pesantren ini, usir dia. Anak yang telah menghancurkan pesantren itu. Pak Busro akan kecewa jika tiba-tiba saja kita mengeluarkan Aprilia tanpa mengalami perubahan sedikit pun.
Belum lagi kalau dia mengaku kepada orang tuanya dia sudah diperkosa oleh Ustadz Azam, tokoh utama di pesantren ini. Apa tidak akan hancur cita pesantren ini? Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saya sangat kecewa dengan Mas Azam, terlebih dengan Aprilia. Diserahkan urusan Pak Busro ini kepadamu. Baik, Husna akan menemui Pak Busro. Ustadz Azam sedang pergi kemana? Sedang mengisi seminar di kampus, Pak Busro. Bagus sekali kegiatannya. Buka! Buka pintunya! Tolong! Tolong! Itu suara Aprilia di dalam gudang. Ayo kita ke sana. Yuk. Tolong! Aprilia, kamu di dalam? Kamu Surtini ya? Iya, saya Surtini. Aprilia, bagaimana kau bisa terkunci di dalam? Tadi tuh saya ngantuk, terus saya tidur dalam sini. Tapi ada orang yang mengira kalau gudang ini tuh kosong, jadi mereka menguncinya dari luar. Tapi pintunya tidak terkunci kok, terikat. Oh iya, iya, ada orang yang mengikatnya. Kalian bisa tolong buka tidak? Gara-gara tadi saya tidak masuk kelas. Oh ya, baik-baik, kami akan coba buka ya. Sebentar. Ikatannya kuat sekali. Jadi Mbak Husna ini adalah adik Ustadz Azam. Iya benar Pak. Kebetulan saya ikut menangani proses penanganan Aprilia. Terima kasih Mbak. Berhubung hari ini bukan hari libur, maka Aprilia tidak bisa dijenguk. Bapak dapat kembali lagi ke sini pada hari Sabtu atau hari Ahad. Tapi kami sangat rindu sama Aprilia, Mbak. Kami mohon bisa ketemu sebentar saja. Gak usah lama-lama. Kami cuma ingin memberikan makanan ini. Jangan, Bu. Lagi pula saat ini adalah waktu istirahat para santri. Jadi tidak boleh diganggu. Kami minta kebijakan, Mbak. Kali ini aja, Pak. Lain kali kami akan datang sesuai dengan peraturan pesantren. Jangan, Pak Busro. Untuk makanan dan pakaian bisa dititipkan pada kami. Nanti akan kami sampaikan kepada Aprilia. Tetapi isinya akan kami periksa dulu. Maaf, Mbak. Ini ada sedikit uang. Bisa dipakai untuk perbaikan masjid di pesantren. Tapi kami minta bisa ketemu sama Aprilia sebentar saja, Mbak. Jangan, Bu. Gunakan saja uang itu untuk keperluan yang lain. Beberapa hari lagi, Bapak dan Ibu bisa kembali ke sini. Baik, Mbak Husna. Begini aja. Kalau kami tidak bisa bertemu, kami ingin minta informasi saja mengenai keadaan Aprilia selama di sini. Ayo coba lagi dong, kan? Pasti bisa. Ya, sebentar lagi. Makasih ya. Kalian tuh baik banget deh. Mbak, dia baik-baik saja kan, Mbak? Oh iya, Aprilia baik-baik saja. Dia sedang menjalani perawatan dari kami. Mudah-mudahan kami dapat mengatasinya. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan dia bisa hidup normal kembali. Insya Allah, Pak. Mau kemana kamu? Mbak, tolong titip kepada Ustadz Azam. Ini bisa dipergunakan Aprilia kalau dia sedang sakau. Kami terima titipan ini, tapi akan kami musnahkan. Lain kali, Pak Busro jangan memberikan titipan ini untuk Aprilia. Insya Allah, kami sudah mempunyai cara yang tepat untuk Aprilia. Terima kasih.
kami mohon pamit dan sampaikan salam kami kepada Ustadz Azam. Insya Allah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Furkan udah datang, Ayah? Belum. Tadi dia telepon, katanya sudah hampir sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Furkan, Ayah. Ibu, Ayah. Duduk, duduk. Bagaimana keadaan Solo, Pur? Ya, seperti Jakarta. Panas sekali. Bagaimana bisnis butik muslim kamu? Lancar? Alhamdulillah, berkat doa ibu dan ayah, semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin 2 atau 3 bulan lagi kita perlu melakukan pengembangan. Membuka beberapa counter di mall di kota Solo. Furkon, ayah mau bertanya pada kamu. Soal apa ya? Apakah di Solo itu kamu hanya berurusan dengan butik? Maksud ayah? Ya, barangkali di sana kamu dipertemukan Allah dengan seorang muslimah yang baik, yang akan menjadi pendamping hidupmu. Iya, Furkon. Wajar kan orang tua menanyakan anaknya yang sudah dewasa untuk berkeluarga. Kamu sudah lulus magister dan usahamu sudah mapan. Ayah serta ibumu sudah ingin menimang cucu dari kamu, Furkon. Saya sudah mencobanya, tapi gagal. Kamu tidak gagal, Furkon. Kamu tidak berjodoh sama Ana. Itu karena Allah. Dan semua kejadian ini bukan kuasa kamu. Ya, ikhlaslah, Furkon. Dan jangan berputus asa. Berusahalah kembali. Insya Allah kebahagiaan akan kamu temukan juga kelak. Jika saja Anda memiliki kembaran, saya mau menikah dengan kembarannya. Furkon, itu tidak baik, Nak. Kalau seseorang itu sudah menjadi istri orang lain, kamu tidak boleh membayangkan itu. Dan itu bukan hak kamu lagi. Saya kan bilang kembarannya, Bu. Bukan anaknya. Furkon, jangan sampai kita salah menempatkan calon pasangan kita dalam keyakinan diri kita. Jika kamu mendambakan seorang perempuan yang serupa dengan Ana, mungkin kamu tidak akan jumpai seumur hidupmu. Bahkan juga tidak pada kembaranmu. Perempuan yang bernama Ana hanya satu-satunya di dunia ini. Dan dia sudah jadi milik Hasan. Saya belum bisa melupakan Ana, ya. Tetapi, jika kamu berharap seseorang berakhlak seperti Ana, mungkin Allah akan memberimu jalan untuk menemukannya. Bahkan yang lebih baik lagi akhlaknya. Rasanya tidak ada perempuan yang lebih dan lebih cantik dibandingkan dengan Ana. Furkon, seandainya kamu memiliki istri yang lebih rendah akhlaknya dari Ana, sebagai suami, kamu berkewajiban mendidiknya untuk memiliki akhlak yang lebih baik. Bahkan lebih baik dari Ana. Ingat, Furkon, sekalipun Ana adalah seorang perempuan yang berakhlak baik, tapi kita sudah punya teladan istri-istri yang mulia, yakni Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan lainnya. Maafkan, Furkon, ayah, ibu. Terkadang memang cinta bisa membutakan mata. Bahkan
mata hati seseorang yang dibina bertahun-tahun di Al-Azhar sekalipun. Jadi selama di Solo kamu tidak pernah ketemu Azam? Belum pernah. Bahkan Furqan tidak pernah mengharapkan ada perjumpaan baik dengan Azam maupun dengan Ana. Dia kan sahabat kamu. Jangan kamu memutuskan silaturahim, Nak. Kalau Furqan menemui Azam, pasti juga Furqan menemui Ana. Setidaknya wajah Azam bisa mengingatkan Furqan terhadap Ana. Furqan, temuilah Azam. Berusahalah bersikap wajar terhadap anak. Itu satu-satunya cara untuk memupuk rasa ikhlas dalam hatimu. Apalagi jika kamu terlibat dalam usaha dakwah yang dilakukan Azam dan pesantrennya. Setelah tidak lagi menjadi istrimu, Ana adalah sahabatmu sebagai sesama Muslim. Kamu harus saling membantu. Baik, saya akan mengikuti saran ayah. Insya Allah. Tadi Mas Azam menelpon Lia. Mas Azam mencari-cari Mbak Ana, Mbak. Ya, Lia sarankan saja Mas Azam menemui Mbak Husna. Mbak dan Mbak Ana tadi ada di pesantren. Tapi sampai Mbak meninggalkan pesantren, Mas Azam tidak juga kembali. Jadi Mbak tidak sempat bertemu Mas Azam. Sebenarnya ada apa sih, Mbak? Kok Mas Azam kelihatannya seperti panik dan resah? Ada sedikit masalah. Tetapi mudah-mudahan dapat cepat diselesaikan dengan baik. Mbak sendiri bagaimana? Sudah ada tanda-tanda menuju Mahligai Impian belum? Mbak sering bertanya dalam hati, apakah Mbak sudah siap untuk berkeluarga? Kelihatannya tidak mudah Lia untuk berumah tangga, terutama dalam membangun saling kepercayaan antara suami dan istri. Orang-orang seperti Mas Azam dan Mbak Ana saja yang tahu syariah tidak luput dari goncangan. Goncangan apa, Mbak? Tidak apa-apa, jangan dibahas ya. Mbak Husna kok gitu sih? Assalamualaikum. Mengapa kamu tidak jawab salamku? Ingat, Ana, betapapun rendahnya suamimu ini dalam pandanganmu, aku masih seorang Muslim. Hak dan kewajiban sama Muslim tidak boleh kamu remehkan. Waalaikumsalam. Mengapa juga kamu matikan teleponku tadi? Sebegitu besarkah kesalahanku sehingga kamu membenciku dan tidak mau berbicara kepadaku? Tadi pun kamu meninggalkanku begitu saja. Sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasanku. Kamu anggap apa suamimu ini? Dan Mas anggap apa saya ini? Istri. Berduaan dengan seorang perempuan yang bukan mahram di dalam kamar. Apa itu bentuk dari penghormatan kepada seorang istri? Ana, sudah aku jelaskan sejak tadi. Ini semua ulah anak nakal itu. Aprilia sudah berada dalam kamar ketika aku datang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan berbohong, Mas. Berkatalah yang jujur. Demi Allah, Ana. Entah bagaimana caranya Aprilia bisa berada dalam kamar ketika aku datang. Kemudian dia mengunci pintunya dan memasukkan kunci itu ke dalam sweaternya. Aku marah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu mengapa sweater itu ada di tangan Mas Azam? Aprilia melemparkan sweater itu ke kepalaku ketika kamu datang dengan membawa kunci cadangan. Aku menyingkirkannya dengan tanganku. Dan itulah yang kamu lihat ketika kamu masuk ke dalam kamar. Aprilia mengatakan Mas Azam lah yang memanggilnya. Bohong. Perkataan itu bohong. Mas mengatakan perkataan Aprilia itu bohong semua? Iya. Tadi Aprilia mengatakan bahwa saya terkena endometriosis dan jadi mandul. Apa itu juga bohong? Tidak mungkin. Dari mana ia tahu?
Jangan berpura-pura, Mas Azam. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kejadian ini selain kita berdua. Jadi dari mana Aprilia tahu kalau tidak dari Mas Azam? Demi Allah, aku tidak menyebarkan berita itu kepada siapapun. Jadi dari mana Aprilia tahu? Dari bisikan jin? Atau setan? Yang jelas bukan dari aku, Ana. Wallahi. Mas menginginkan anak dari Aprilia, ya kan? Mas kecewa dengan istri Mas yang mandul, ya kan? Perkataan apa itu, Ana? Itu perkataan Mas pada Aprilia. Rayuan Mas pada Aprilia. Astagfirullah. Itu fitnah. Baru sekarang saya memahami pernyataan Mas Azam. Bahwa Mas Azam tidak terikat janji kepada saya untuk tidak berpoligami. Na'udzubillah min dzalik. Kalaupun aku beristri lagi, aku tidak mungkin melakukannya dengan cara yang mungkar dan kotor. Mengapa Mas seorang yang paham syariah, yang belajar berbelas-belas tahun di Kairo, mudah runtuh hatinya karena Aprilia, Mas? Ya Allah, Ana. Aku tegaskan kepadamu sekali lagi. Selemah-lemahnya iman yang ada dalam diriku, aku masih mempunyai rasa malu. Aku tidak mungkin melakukan hal atau perbuatan serendah itu. Percayalah, Ana. Percayalah. Bagaimana mungkin saya dapat mempercayai Mas Azam kalau bukti-bukti yang ada justru memberatkan Mas Azam? Bukti yang mana lagi selain ocehan Aprilia? Kamu melihat aku menzinai Aprilia? Kamu melihat aku menyentuh Aprilia? Kamu mendengar pengakuan Aprilia kalau aku menodainya atau menyakitinya? Aku bersumpah demi Allah, Ana. Aku tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama kepada Aprilia. Sumpah itu hanya kata-kata, Mas. Saya membutuhkan pembuktian yang meyakinkan saya bahwa Mas Azam memang tidak bersalah. Sumpah yang aku ucapkan atas nama Allah bukan sekedar kata-kata, Ana. Tapi hidup dan mati jiwaku. Kehormatan diriku sebagai seorang muslim. Namun baiklah, aku akan mencari bukti untuk meyakinkanmu, Ana. Jika bukti itu tidak dapat Mas berikan kepada saya, maka tidak ada artinya lagi hubungan kita, Mas. Lebih baik bercerai daripada dikhianati. Kata perceraian tidak ada dalam kamus hidupku, Ana. Sama sekali tidak ada. Namun ketahuilah, bagiku, hidup sendiri itu lebih berarti daripada hidup bersama, tapi tidak saling mempercayai. Bagus. Berarti Mas memang telah mempersiapkan diri untuk bercerai. Pokoknya kalau Mas tidak dapat memberikan bukti-bukti kepada saya untuk meyakinkan kepada saya kalau Mas memang benar tidak bersalah, lebih baik kita cerai. Kita pisah. Lebih baik hidup sendiri daripada dihianati, Mas. Bertutur
Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu. Kembang